Halo teman-teman, pada saat ini saya kembali membuat video tutorial mengemudi kendaraan mobil manual. Jadi ini untuk pemula, bagi teman-teman yang sama sekali belum bisa mengemudi, harus belajar. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagi yang sungguh-sungguh belajar, pasti bisa mengemudi kendaraan mobil. Jadi di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu di sini ada gas yang paling ujung ini. Kemudian di tengah ini ada rem, dan ini yang paling ujung kiri ini kopling, dan yang ini setir, dan yang di tengah ini persneling ya. Jadi pada saat kita hidupkan kendaraan mobil, dan waktu kita kasih jalan kendaraan mobil, kita harus injak kopling ya. Injak kopling ini sampai rata. Kemudian kita masuk persneling ya. Masuk gigi 1, jadi tolak ke kiri terus dorong ke depan. Nah, ini sudah masuk gigi 1. Setelah masuk gigi 1, teman-teman lepas kopling secara perlahan-lahan. Bersamaan itu kita injak gas secara perlahan-lahan, maka kendaraan mobil akan jalan. Jadi waktu kendaraan mobil jalan sekitar 2-3 meter, injak lagi kopling ini sampai rata, lepas gas, kemudian kita masuk gigi 2 persneling, kita tolak ke tengah terus dorong ke belakang bagian kiri. Ini sudah masuk gigi 2. Setelah masuk gigi 2, kita lepas perlahan-lahan kopling ya. Bersamaan itu kita injak gas perlahan-lahan, lepas sampai habis. Dan sesudah itu kendaraan mobil akan jalan sekitar 2-3 meter. Kembali melakukan hal yang sama, yaitu kita injak kopling sampai rata begini. Jadi gas ini kita lepas, dan kita masuk gigi 3 persneling, kita tolak ke depan lurus. Nah, ini sudah gigi 3. Gigi 3. Setelah masuk gigi 3, kita lepas kopling secara perlahan-lahan. Bersamaan itu kita injak gas. Nah, kendaraan mobil akan jalan. Kendaraan mobil jalan 2-3 meter, kita area gas, injak kopling sampai rata. Kemudian kita masuk gigi 4 persneling, kita dorong ke belakang lurus. Ini sudah gigi 4. Nah, setelah itu kita lepas kopling perlahan-lahan dan kita injak gas. Nah, ini kendaraan mobil akan jalan dengan kecepatan tinggi. Tetapi bagi pemula, saya sarankan supaya ketika masuk gigi 4, gas ini
hanya sentuh saja, jangan injak sampai ya kebanyakan, karena nanti kendaraan mobil akan lari dengan kecepatan tinggi dan itu sangat berbahaya ya. Jadi bagi pemula ya, saat belajar dengan gigi 3 dulu ya, setelah mahir baru gigi 4. Jadi begitu caranya teman-teman. Nah, sedangkan untuk setir, nah, kita sesuaikan saja. Jadi kita injak gas secara perlahan-lahan dan kita mutar setir. Jadi pada saat kendaraan mobil jalan di jalan lurus, berarti setir juga kita putar sesuai ya arah dengan jalan yang kita tuju. Jadi pada saat kita belok ke kiri, berarti kita harus turunin gas sedikit ya. Setelah turunkan gas, kita injak kopling secara perlahan-lahan dan kita masuk gigi 3 ya. Kita masuk gigi 3, persneling nih kita tolak ke depan. Setelah itu kita lepas kopling secara perlahan-lahan, bersamaan itu kita injak gas. Dan setelah lewat di belokan dan kendaraan menuju jalan lurus, berarti kita kembali ke gigi 4 lagi, yaitu kembali kita injak kopling sampai rata, kemudian kita masuk gigi 4, tolak persneling ini didorong ke belakang secara lurus. Nah, setelah itu kita injak, kita lepas perlahan-lahan kopling dan bersamaan itu kita injak gas ya. Maka kendaraan mobil akan jalan. Jadi kita kasih jalan mobil sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau mempercepat, berarti kita harus injak gas, dan sampai saat kita mau menghentikan kendaraan mobil, berarti kita harus tolak persneling ini kasih lurus, kemudian kita lepas kopling secara perlahan-lahan, dan setelah itu kita injak rem. Jadi itu gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sudah saya tunjukin tadi. Sedangkan untuk gigi 5 ya, itu untuk pemula belum sampai ya, gigi 5. Jadi untuk gigi antretnya kita parkir mobil, ini ada rem, kita rem, dan saat kita mau antret belakang, kita injak dulu kopling sampai rata. Setelah itu kita antret dengan gigi antret, persneling kita tolak ke kiri dan dorong ke belakang kiri. Ini sudah gigi antret. Setelah gigi antret, kita perlahan-lahan angkat kopling setengah, perlahan-lahan kita injak gas perlahan-lahan, dan saat kita antret harus perhatikan di spion ya, kaca spion ini kanan dan bagian kiri harus kita lihat ke kanan, karena siapa tahu ada kendaraan mobil atau motor yang nyalip dari belakang atau dari depan ya.
kita harus perhatikan, sehingga pada waktu kita antret kendaraan mobil jalan belakang secara lurus. Jadi begitu teman-teman tutorial singkat yang saya sampaikan. Jika bermanfaat, teman-teman kasih like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.